Selamat datang di channel Zero Encyclopedia, channel yang membahas tentang suatu fakta unik dari berbagai negara di dunia, yang diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan sobat ensiklopedia semuanya. Jerman adalah suatu negara yang berbentuk federasi di Eropa. Negara ini memiliki posisi ekonomi dan politik yang sangat penting di benua Eropa, maupun di dunia. Negara dengan luas 357.021 km persegi ini, memiliki jumlah penduduk sekitar 82 juta jiwa. Nama Jerman yang dipakai dalam penyebutan bahasa Melayu, diambil dari nama bahasa Inggris, yakni Germany, yang berarti orang Jerman atau bahasa Jerman. Sebutan nama Germany sendiri dalam bahasa Inggris, berasal dari nama Latin yang digunakan oleh orang-orang Romawi, untuk menamai suatu wilayah di sekitar sungai Rhine, yaitu Germania, yang digunakan sejak abad ketiga sebelum Masehi. Nama Germania sendiri, tidak memiliki bukti yang jelas secara etimologi, tetapi ada kemungkinan, bahwa orang Romawi mengadopsi nama ini, dari sebutan orang Celt di Galia, yaitu, suatu kelompok masyarakat yang tinggal di sana. Mereka menamai wilayah itu dengan sebutan Germania, yang bermakna tetangga. Sementara, untuk sebutan Deus sendiri, merupakan suatu kata dalam bahasa Jerman, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka memiliki arti bahasa Jerman. Sedangkan Deutsche, merupakan kata dalam bahasa Jerman, yang memiliki arti orang Jerman, yang mana sebutan itu, kini berubah menjadi Deutschland, yakni, sebutan yang digunakan untuk menyebut nama lain dari negara Jerman. Di dalam penyebutan bahasa Inggris sendiri, bahasa Jerman disebut Jerman, orang Jerman adalah Germans, dan negara Jerman adalah Germany. Sementara, Switzerland atau yang biasa disebut sebagai negara Swiss, memiliki arti tanah yang dibakar. Penamaannya berasal dari sejarah zaman dahulu, di mana masyarakatnya menempati sebuah tanah yang semula hutan, lalu dibakar atau dibuka untuk pemukiman. Dari sebuah tanah yang luas itulah, kemudian nenek moyang bangsa Swiss mulai membangun sebuah populasi di sana, sehingga, dari wilayah yang dahulunya hutan yang luas itulah, kita mengenal wilayah tersebut sebagai negara Switzerland. Nama Switzerland atau Swiss sendiri, berasal dari bahasa Jerman lama, yaitu, Swiss. Negara Belanda sendiri, mendapat sebutan sebagai Nederland, lantaran kondisi tanahnya rendah, karena negara tersebut berada di bawah permukaan air laut, sehingga negara Belanda mendapat sebutan sebagai Nederland. Yang dimana, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka memiliki makna suatu negara yang berada di tanah yang rendah, atau suatu negara dengan dataran rendah di bawah permukaan air laut. Hal ini jugalah, yang menjadikan negara Belanda, sebagai negara dengan dataran rendah di benua Eropa. Polska atau Republik Polandia, adalah sebuah negara republik yang terletak di Eropa Tengah. Negara dengan jumlah populasi sekitar 37 juta penduduk itu, berbatasan langsung dengan beberapa negara di Eropa seperti Jerman di sebelah barat, Republik Ceko dan Slovakia di sebelah selatan, Rusia dan Lituania di sebelah timur laut, serta negara Belarus dan Ukraina di sebelah timur. Negara yang memiliki nama asli Polska ini, mendapat sebutan sebagai Poland, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki makna yang sama, yakni Polandia. Kata Poland sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan, maka memiliki arti tanah atau wilayah orang-orang Poland. Yakni, sebutan untuk orang dari bangsa Slavia Barat, yang menempati di wilayah itu.
Nama New Zealand bermula dari sebuah ketidaksengajaan, karena penamaan New Zealand sendiri, berasal dari nama sebuah provinsi di Belanda, yakni Zeelandia. Negara New Zealand mendapat sebutan ini karena, pada awalnya yang menemukan wilayah itu adalah orang Belanda, sehingga nama Belanda yakni Nova Zeelandia, tersemat untuk negara tersebut, yang pada akhirnya mendapat sebutan sebagai negara New Zealand. Semua bermula pada tahun 1640-an, saat seorang warga berkebangsaan Belanda yang bernama Abel Tasman, datang ke wilayah Selandia Baru. Awalnya, ia mengira kalau Selandia Baru adalah bagian dari Pulau Statenland, yang ada di negara Argentina. Oleh sebab itulah, awalnya wilayah itu disebut dengan Statenland. Sementara, nama New Zealand sendiri memiliki makna penggabungan dari dua kata, yaitu Zea dan Land. Kata Zea sendiri memiliki arti laut, dan kata Land memiliki arti daratan. Jadi jika digabungkan, maka, nama New Zealand sendiri akan bermakna, sebuah wilayah atau daratan, yang berada di laut. Hal itu memang benar jika dilihat secara geografis, mengingat, negara New Zealand sendiri merupakan suatu negara, yang wilayahnya berada di tengah samudra. Thailand, atau Maang Thai, yang biasa disebut sebagai negeri Thai, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, serta Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei tahun 1949, kata Thai, memiliki arti kebebasan dalam bahasa Thailand, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai. Sehingga, hal itu menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jauh sebelum dikenal sekarang sebagai Thailand, negara itu dahulunya populer dengan sebutan negara Siam. Nama Siam sendiri digunakan oleh orang-orang di sekitar negara Thailand. Kata Siam berasal dari kata Siam, yang berakar pada kata dalam bahasa Sanskerta, Syama, yang berarti gelap. Negara Thailand mendapat sebutan itu karena, orang asli di wilayah tersebut, memiliki warna kulit yang cenderung lebih gelap dibandingkan orang-orang di negara-negara sekitarnya. Sedangkan, nama Thailand berasal dari nama masyarakat asli di sana, yaitu masyarakat Thai. Jadi, Thailand artinya adalah negeri orang-orang Thai. Kata Thai sendiri memiliki makna merdeka, orang yang merdeka, orang-orang, dan manusia. Sehingga, negara Thailand juga bisa disebut sebagai negeri orang-orang yang merdeka. Itulah tadi pembahasan mengenai negara di dunia yang memiliki nama akhiran yang sama. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa nama negara dengan akhiran land sendiri, memang tersebar luas di seluruh dunia. Walaupun hanya sebagian besar digunakan oleh negara yang mendiami di benua Eropa, tetapi tidak menutup kemungkinan, bahwa hampir dari setiap negara di benua lain juga menggunakan nama akhiran yang sama. Seperti contohnya negara Thailand dari benua Asia, dan negara New Zealand dari wilayah Oseania. Oleh karena itulah, negara-negara tersebut mendapat sorotan dari dunia, karena, negara-negara tersebut memiliki nama akhiran yang sama, di setiap akhir nama negaranya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, serta dapat menambah wawasan kita semua, terutama di bidang ilmu pengetahuan mengenai fakta-fakta negara di dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.